Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, athabakumullahu jami'an. Uzini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum wa iyaya bita'atillah la'allana minal faizin wal muflihina fid darain. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah masih anugerahkan kepada kita kesehatan yang prima sehingga kita bisa hadir bersama-sama siang hari ini di ruangan ini guna menunaikan ibadah wajib mingguan kita, yaitu salat Jumat bersama-sama berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta memasukkan kita ke golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah salawat dan tahmid, adalah kewajiban seorang khatib untuk mengingatkan jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, ibadah sosial dan ibadah non sosial, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Karena dengan itulah insyaallah segala harapan, segala cita-cita dan obsesi kita untuk meraih kebahagiaan fid darain akan menjadi kenyataan. Ayat yang khatib bacakan tadi ada di surah An-Nahl 112, yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada sekalian ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok yang syukur nikmat, dan kelompok kedua adalah kelompok yang kufur nikmat. Bahasa fikih ini sangat jelas, terminologinya juga sangat mudah dipahami, tetapi sering kita menyalahgunakan arti kufur nikmat dalam skop yang sangat kecil dan picik. Sebetulnya kufur nikmat dan syukur nikmat ini harus paralel dan tawazun, berkesinambungan, berkeseimbangan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syukur nikmat adalah sebuah kewajiban. Begitu pula kufur nikmat adalah sebuah larangan. Setiap kewajiban biasanya diungkapkan di dalam Al-Quran dengan perintah. Sebaliknya larangan diungkapkan dengan kata an-nahyu. Al-amru yaqtadi lil wujub wan nahyu yaqtadi lit tahrim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kufur nikmat dalam konteks yang lebih luas bisa kita artikan sebagai mismanagement, salah kelola. Negara kita ini hampir mirip dengan apa yang dideskripsikan di dalam surah An-Nahl 112. Allah memberikan contoh dan perumpamaan. Qaryatan kanat aminah mutmainnah. Sebuah kampung, sebuah bangsa, sebuah negara yang aman dan tenteram. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, daratan dan lautan. Min kulli makan, segala penjuru. Tetapi fakafarat bi an'umillah, penduduknya tidak mampu mengelola sumber daya alam tersebut. Pada akhirnya Allah mendatangkan libasal ju, rasa takut, rasa lapar. Penduduknya nyaris kelaparan. Walaupun negaranya kaya, negaranya punya segalanya. Wal khauf, dan penduduknya akan mengalami krisis keamanan akibat salah kelola tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wal khauf wal ju' di ta'ish wasawf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada kata yang sama diulangi dalam surah Quraisy. Yang pertama lapar, yang kedua adalah ketakutan. Nampaknya beberapa negara di dunia saat ini mengalami hal yang seperti ini. Franklin Roosevelt, Presiden Amerika, pada tahun 1961 mengatakan bahwa salah satu piagam deklarasi human right adalah freedom from fear and freedom from want. Apa artinya? Terbebas dari rasa lapar dan terbebas dari rasa takut. Dan kita perhatikan sekarang negara-negara muslim di dunia, negara Arab, 22 negara yang masuk dalam Liga Arab itu rata-rata negara yang kaya, yang memiliki sumber daya minyak, sumber daya alam yang lain, termasuk Indonesia. Kita punya candangan emas terbesar di atas permukaan bumi ini. Mesir terakhir ini di wilayahnya yang berbatasan dengan Lebanon itu memiliki cadangan gas. Qatar saat ini memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Jamaah sekalian, mismanagement. Indonesia sama, tidak jauh berbeda. Kita punya segalanya. Kita punya minyak, kita punya batu bara, kekayaan marine life kita, subhanallah, spesies demikian banyak di hutan tropis, kedua terbesar di atas permukaan bumi ini ada di Indonesia, bukan main. Tapi lihat apa yang terjadi. 3 warga negara Indonesia menguasai 95% lahan yang ada di Indonesia. Bayangkan, ini yang terjadi. Apakah bangsa Indonesia sudah mengalami kesejahteraan? Sudah terbebas daripada kemiskinan dan terbebas dari rasa ketakutan? Belum. Mengapa terjadi mismanagement? Orang-orang yang diangkat untuk mengelola sumber daya alam tersebut, energi kita kurang amanah,
terjadi KKN dan nepotisme, terjadi abuse of power di mana-mana, terjadi korupsi di mana-mana. Yang melakukan itu adalah bukan orang-orang bodoh, tapi orang-orang yang pinter, cerdik, pandai, minus al-akhlakul karimah. Kalau ini terjadi, kita semuanya berdosa. Kalau kita mendiamkan perbuatan ini terus berlangsung tanpa ada yang menghentikannya, tanpa ada kelompok tertentu yang melakukan nahi munkar, maka Allah akan turunkan azab kepada bangsa ini tanpa pilih bulu. Yang soleh dan yang toleh akan menerima azab tersebut bersama-sama. Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah akan fitnah, kekacauan yang akan menimpa sebuah bangsa apabila kalian membiarkan kezaliman merajalela karena kalian takut akan kehilangan jabatan, karena kalian takut akan ancaman. Di Indonesia begitu banyak orang pinter, para kiai, ulama, cerdik pandai, cendekiawan, tapi mereka tidak mau melakukan nahi munkar. Lebih cenderung mereka beramar ma'ruf. Kenapa? Takut fuqdanul ma'isyah, kehilangan sumber daya dan kehilangan pekerjaan, sumber keuangan. Maka kufur nikmat. Inilah yang terjadi di negara kita. Lihat di lautan, illegal fishing, di daratan illegal logging, di daratan illegal mining. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak kepala daerah, anggota dewan yang tertangkap OTT? Berapa persen jumlahnya? Lalu kita tanya, tidakkah mereka tahu bahwa itu adalah larangan? Mereka paham. Bahkan mereka melakukan itu di bulan-bulan suci, bulan Ramadan, dengan berbagai macam alasan. Bahkan mereka gunakan hasil korupsi itu untuk umroh dan haji. Apakah akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Malbasuhu haram wa maskanuhu haram fa anna yustajaba lahumud du'a. Kalau memang pakaian, busana yang dibeli dari hasil haram, kendaraan dari hasil haram, rumah dari hasil haram, jabatan yang diembannya dari hasil haram, tidak mungkin doa hamba seperti itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebetulnya punya kontribusi historis dalam menyempurnakan piagam Human Right, Declaration of Human Right 1961. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Freedom from want, freedom from fear. Mismanagement terjadi. Ingat dulu, kita kontrak mengekspor gas kita dari Papua untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat itu dengan harga di bawah standar selama 30 tahun. Kalau kita tidak mampu memenuhi kewajiban, maka akan kena penalti. Harga gas terus naik apabila kita tidak mampu mengekspor sesuai dengan kesepakatan. Kena penalti. Kita harus beri gas dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal, sementara kita menjual harga gas ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Ini namanya mismanagement. Ini namanya kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu banyak bersyukur, menempatkan orang-orang yang istiqamah, yang punya akhlak mulia untuk memegang dan memangku jabatan,
yang untuk kepentingan banyak manusia. Mayoritas penduduk negara ini harus betul-betul istiqamah, lurus, harus amanah. Bukan berpikir untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan jamaahnya, organisasinya, atau kepentingan partai-partai pendukungnya. Tidak, tapi untuk kepentingan rakyat secara umum. Ini Al-Quran. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Dua-dua ini sangat cocok. Jadi kalau umat Islam ingin terbebas dari kemiskinan, terbebas dari malapetaka, terbebas dari ketakutan, maka harus syukur nikmat. Kata Allah di dalam sebuah hadis qudsi sangat indah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Illam tasbir ala balai walam tashkur ala ni'amai falyatlub rabban siwaya. Apabila engkau tidak sabar menerima cobaan yang aku berikan kepadamu dan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain daripada aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Indonesia kurang apa? 200 juta lebih penduduknya. Kita memiliki keunggulan demografi saat ini. Jumlah penduduk yang muda, yang produktif banyak, 60%. Jepang mengalami krisis kependudukan. Jepang terus mengalami penurunan, kontraksi dalam kelahiran, zero growth population. Kita mengalami subhanallah. Tapi apakah kita manfaatkan keunggulan demografi ini? Belum. Berapa banyak anak-anak muda yang jobless, yang tidak punya pekerjaan. Seharusnya anak-anak muda inilah yang menjadi generasi penerus anak-anak bangsa, pemimpin-pemimpin yang akan datang. Anak-anak muda yang memiliki visi yang jelas, visioner, istiqamah, punya ilmu. Di tangan mereka lah negara ini akan maju. Bukan pemuda-pemuda yang zombie. Kenapa zombie? Karena dirusak oleh kelompok tertentu dengan apa yang kita kenal narcotic and drug abuse. Ini terjadi di negara kita. Menyedihkan, permen mereka sudah campur dengan bahan-bahan narkoba. Anak-anak muda karena lifestyle-nya kelompok milenial dengan bergonta-ganti gadget, sementara pendapatan sedikit, untuk mendapatkan pendapatan tambahan maka jualan narkoba. Mudah. Gadis-gadisnya di beberapa tempat dengan mudah menjajahkan harga diri. Kita lihat prostitusi terjadi di mana-mana. Mayoritas yang melakukan itu adalah umat Islam. Siapa yang salah? Kita. Para pemimpin ini salah. Kafarat bi an'umillah. Belum lagi kalau kita lihat di negara-negara muslim yang lain, di negara-negara teluk, negara kaya, mereka ribut sesama mereka. Uang mereka bukan sedikit, tapi mereka tidak mau menginvestasikan dana tersebut di negara-negara muslim. Sebaliknya yang datang berinvestasi di negara kita adalah negara-negara non-muslim, termasuk Cina. Dengan mudah mereka menawarkan investasi kepada kita. Di mana negara Islam? Mana investasi dari Kuwait? Mana investasi dari Saudi Arabia? Sudah 10 tahun mereka mengatakan kami ingin bangun refinery di Sulawesi. Kami ingin bangun refinery di
Banten dan sebagainya. Apakah sudah terrealisasi? Raja Salman pada saat beliau berkunjung ke Indonesia menandatangani kontrak bilateral trade 2,8 miliar dolar Amerika dengan Indonesia. Tapi dia terus melanjutkan kunjungannya ke Cina. Berapa yang dia tandangani dengan Cina? Bilateral trade 48 billion US dollar dengan Cina. Why? Permasalahannya. Kenapa dengan negara muslim terbesar hanya 2,8? Kenapa dengan Cina 48? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kenapa? Karena kita tidak menjanjikan. Oleh karena itu, kita lihat setelah perang dagang Cina dan Amerika, lalu Amerika menarik perusahaan-perusahaannya dari wilayah dan teritorial Cina. Apakah dikirimnya ke Indonesia? Relokasinya ke Indonesia? Tidak. Sedikit. Kemana mereka pindahkan? Ke Vietnam, ke Thailand, ke Hong Kong. Kenapa tidak ke Indonesia? Mereka belum yakin. Ada wa amanahum min khawf. Kalau investasinya ada di sini, khawatir nanti ada demo. Nah, investasinya tidak bisa diambil. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kita umat Islam perlu paham betul ayat ini. Jangan sampai ada kufur nikmat sedikit, apalagi banyak. Apalagi melakukan kufur nikmat secara berjamaah. Karena satu hal dan lainnya. Mari kita sama-sama melakukan koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri Anda sebelum Anda dikoreksi oleh orang lain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pada khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bangsa Indonesia yang sudah berumur 74 ini menikmati kesejahteraan, ketentraman, keamanan dan juga terbebas dari permusuhan dan konflik horizontal. Semoga para pemimpinnya senantiasa bekerja bukan untuk kelompok mereka, bukan untuk golongan mereka, juga bukan untuk partai mereka, tapi untuk kepentingan anak-anak bangsa. Semoga kita terbebas dari makanan dan minuman yang haram. Semoga rezeki yang Allah berikan adalah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Semoga kita menjadi ahlul jannah. Amin birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima wa la tatruk fina ya Allah wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mazluman wa la mal'unan birahmatika ya arhamar rahimin. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah hawwin alaina ya Allah fi mautina wa fi sakaratina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta ala dhalika haqqa. Inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min syahwatin la tushba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lis salihina umama waj'alna lil ulama'i imama. Allahumma ij'al wullata umurina minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana wa la taj'alna wullata umurina minal ladina yastami'una al-qawl fayattabi'una aswa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.